Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Apalagi Pak Yani Penang katanya ya. Pak Yani ini baru menikah yang pertama apa yang kedua Pak Yani? Nikah sudah lama Bu, dari tahun 2015 Bu. Lama. Oh gitu. Kemarin apa namanya? Cuma dicandai ya sama. Ya, Pak Jainal biasa gitu Pak. Saya kira ini yang pertama apa kedua Pak Yani ini ya gitu. Ya baik, mudah-mudahan semua sehat dan selalu menjadi baru ya. Amin, sudah amin. lama pengantin baru karena apa namanya musim pandemi ini ya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kita dilindungi dari mara bahaya. Karena semakin dekat kayaknya ya. Semakin dekat rasanya musibah-musibah ini di sekitar kita ya. Nah, oleh karena itu ya kita tetap jaga protokol kesehatan dan kita ikhtiar mudah-mudahan dijauhi dari musibah ini ya. Baik, saya lanjut saja karena jam 9 nanti ada kegiatan di Latsar ini di Kumham ya. Jadi saya lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita bersama-sama nanti berdiskusi tentang manajemen layanan prima perpustakaan ya. Kemarin Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan materi pengantar, materi apa lagi tentang perpustakaan? Yang sudah? Bahan pustaka. Iya. Oh, bahan Manajemen pustaka. pengolahan Ya. juga. Manajemen. Manajemen bahan pustaka ya. Ya. Sekarang manajemen layanan prima perpustakaan. Ya, kita agak percepat aja dulu ya, nanti baru akan santai. Jadi tujuan yang kita mempelajari ini adalah memberikan layanan perpustakaan ini adalah memberikan jasa informasi dalam bentuk layanan perpustakaan. Ya, karena kita tahu bahwa layanan ini adalah aktivitas kita memberikan layanan kepada pemustaka atau user atau pemakai. Ya. Jadi yang kedua mampu melayani secara maksimal kepada user. Nah, dengan memahami pelayanan perpustakaan ini ya kita diharapkan nanti mampu memberikan layanan kepada user. Yang ketiga mencapai tujuan pelayanan prima. Apa pelayanan prima itu Bapak Ibu? Pelayanan maksimal. Pelayanan yang maksimal. Maksimal, ya. Ya, betul, pelayanan yang maksimal, pelayanan yang sebaik-baiknya. Excellent service ya. Jadi kita mengharapkan nanti setelah mendapatkan materi ini Bapak Ibu bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya, layanan yang maksimal kepada user kita atau pemustaka ya. Serius ceritanya harus pakai headset. Nah, jadi kita harus pahami siapa pelanggan kita itu Bapak Ibu. Siapa sih yang harus kita layani? Bapak Ibu, siapa yang kita layani Bapak Ibu? Pengunjung di perpustakaan. Ya, pengunjung kita itu siapa? Pengunjung kita itu siapa? Bisa guru, bisa siswa. Siswa, bisa juga tenaga kependidikan kan gitu ya. Bisa juga ya yang sekitar kita, bisa tukang kebun misalnya, dia suka membaca ya. Nanti ada kirim ya. Ya tolong yang lain di mute dulu anunya, mic-nya. Yang lain di mute dulu ya. Mic-nya Pak Jainal tuh dimatiin dulu. Suaranya Pak Jaka masuk ke sini. Iya. Oh, ada Pak Jaka ya. Ya, lagi demo ngaji di sini. Oh, di Alor ya, di Alor. Iya. Salam ya sama Pak Jaka. Siap, Bu.
Itu peserta saya diklat kepemimpinan tingkat 4 itu beliau ya. Siap, Sudah siap. menjadi kasih langsung jadi kepala man ya. Ya tidak apa-apa. Apapun tugas kita asal kita ikhlas menerimanya, semangat gitu ya. Kemudian kita juga punya target. Target kita itu mengukur antara perencanaan dan penyerapan pelanggan. Ya. Target kita itu berapa sih setiap hari itu pengunjungnya? Karena kadang-kadang pengunjung sepi gitu ya. Nah, kalau di sekolah itu wajar karena ketika pas ulangan ya pengunjung jelas sepi gitu ya, tidak ada yang masuk. Nah, ketika belajar biasa, nah itu pengunjungnya ada. Jadi bagaimana kita berupaya agar pelanggan kita itu mencapai target, misalkan satu hari itu harus ada 10 pengunjung gitu kan, nah, atau lebih. Nah itu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pengunjung stabil ya. Oleh karena itu bagaimana upaya pelayanan kita itu ditingkatkan gitu ya. Kemudian positioning, bagaimana posisi atau merek di benak konsumen. Apa sih madrasah kita ini sudah memberikan positioning ya, jadinya apakah buku-bukunya sudah memenuhi keinginan konsumen, kemudian penataannya sudah memenuhi keinginan konsumen, atau pelayanan kita sudah memenuhi konsumen. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau melihat Bapak Ibu yang latar belakangnya perpustakaan itu luar biasa itu kalau kita di MAN punya perpustakaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu diklat lagi nih kalau gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya perpustakaan kita itu ya seperti itu ya. Seperti yang Bapak Ibu latar belakang perpustakaannya itu gitu ya. Jadi menciptakan posisi unik dan unggul artinya kita kelebihan-kelebihan, kita punya keunggulan-keunggulan ya yang bisa menarik perhatian pengunjung yang sekiranya selama ini pengunjungnya belum begitu tertarik datang ke perpustakaan. Nah, ketika kita mengadakan memberikan keunggulan-keunggulan, kemudian posisi-posisi unik, misalkan ada daya tariknya apa gitu ya. Itulah yang kita harapkan di dalam layanan perpustakaan. Ya, yang mempengaruhi terwujudnya layanan perpustakaan. Pertama adalah dimensi kualitas layanan. Jadi dari sisi kualitas layanan, selama ini layanan kita itu begitu orang masuk perpustakaan sudah dipelototi gitu ya misalkan ya. Nah, itu dimensi kualitas layanannya. Apakah kita sudah bersikap ramah, welcome terhadap pengunjung yang datang ya? Apakah sudah disambut dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu ya 5S ya. Nah, itu harus kita tanamkan di dalam melayani perpustakaan. Kemudian yang pengaruh terwujudnya layanan prima itu adalah adanya hambatan ya, ada hambatan penyebab buruknya layanan. Ya misalkan dari tahun 2014 ya bukunya itu saja misalkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian penataannya masih bukunya di kardus-kardus. Buku paket aja isinya. Nah, ini berarti termasuk hambatan untuk kita melayani dengan baik. Kemudian strategi kualitas pelayanan kita tidak pernah merubah cara, kita tidak pernah memperbarui cara atau teknik dalam kita memberikan layanan kepada
pengunjung. Nah, ini yang mempengaruhi terwujudnya pelayanan prima. Bapak Ibu bagaimana selama ini? Buku-bukunya sudah up to date? Dalam proses, Bu. Oh, dalam proses. Dalam Ya, prosesnya pelajaran aja, Bu. ya. Ya. Insya Itulah Allah, ya. insya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya Karena harusnya kesulitan Heeh. mencari rekanan, Bu, untuk beberapa referensi buku. Oh ya, bagus. Nah, jadi sudah ada upaya ya. Ya seharusnya di madrasah itu ada undang-undang perpustakaan itu ya yang mengatakan bahwa 5% paling tidak itu anggaran sekolah itu harusnya digunakan untuk perpustakaan. Ya, itu ada undang-undangnya ya. Kalau misalkan kepala sekolah atau stakeholdernya memahami itu, maka sudah sejak awal dianggarkan bahwa setiap tahun itu ada anggaran untuk perpustakaan. Yang kadangkala perpustakaan ini jarang diperhatikan gitu ya masalahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di nomor 2-kan gitu kan, bahkan nomor Betul, 5 betul sekali. mungkin gitu ya. Nomor 12, nomor 12. 12 ya. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang perpustakaan kita ini tidak maju-maju gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini kami di gudang. Nah, inilah nanti ada undang-undangnya, Pak, undang-undang perpustakaan gitu ya. Nah, jadi untuk menciptakan atau mengupayakan kualitas layanan di perpustakaan. Apa ya? Dan numpah? Apa itu? Dan numpah? Ya, kadang ada bapak-bapak sambil ngomong gitu ya, mamanya lagi masak gitu, tidak apa-apa ya. Ya, jadi pengertian layanan perpustakaan. Jadi pelayanan perpustakaan itu berarti penyediaan bahan pustaka secara tepat dan akurat. Maksudnya apa? Jadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya, misalkan anak-anak kita itu di madrasah ibtidaiyah biasanya dia senang membaca Bapak Ibu? Dia senang baca buku-buku cerita gitu yang terutama yang baru-baru bisa membaca itu ya. Nah, kemudian akurat. Ya, akurat artinya bahan pustaka itu harus terpilih, jangan sampai ada penyusupan bahan pustaka itu ya Bapak Ibu ya. Artinya bahan pustaka itu harus kita seleksi, jangan sampai ketika ini ada bacaan orang dewasa misalkan, iya Bapak Ibu ya, misalkan yang menjaga ini senang bacaan orang dewasa, taunya dibaca oleh anak-anak itu kan, yang tidak boleh dibaca itu. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa perpustakaan. Bagaimana caranya kita memenuhi bahwa bahan pustaka ini tepat dan akurat? Nah, tentunya sebelum kita melakukan pengadaan, maka kita minta pendapat ataupun masukan-masukan dari pemustaka. Misalkan buku-buku apa yang diperlukan. Nah, dibuatkan formulir misalkan dibagikan kepada pemustaka ya. Nah, misalkan biasanya kita buat formulir kalau kita mau mengadakan pengadaan. Ya, selain pengadaan kita juga bisa pinjam dari perpustakaan lain untuk bahan pustaka ya. Ada juga yang meminta ke perpustakaan lain yang biasanya yang menyediakan. Bapak Ibu bisa baca-baca mana instansi ataupun lembaga-lembaga yang bisa memberikan sumbangan buku kepada perpustakaan kita.
Ya, jadi tujuan layanan yaitu agar bahan pustaka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemustaka. Dan fungsi layanan mempertemukan pemustaka dengan bahan pustaka yang dibutuhkan. Ya, itu sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harapkan buku-buku yang kita punya atau bahan pustaka yang kita miliki itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh oleh pemustaka ya. Jangan sampai buku itu hanya berupa pajangan saja, tidak pernah dimanfaatkan ya. Oleh karena itu sangat perlu adanya promosi ya, promosi perpustakaan. Apalagi kalau ada buku-buku baru, nah itu biasanya dipajang di kaca itu biasanya di meja display. Nah, itu di meja kaca ini buku terbaru. Nah, itu biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, jenis layanan ada yang namanya layanan teknis. Nah, artinya tidak berhubungan langsung dengan pemustaka. Nah, misalkan ketika pengelola perpustakaan itu melakukan pengadaan bahan pustaka. Nah, bisa juga dia berhubungan langsung dengan melakukan survei sebelumnya. Nah, tapi ketika pengadaan itu berlangsung ya sudah dia tinggal menghubungi penerbit dan sebagainya ya untuk mengadakan bahan pustaka. Kemudian ketika melakukan pengolahan bahan pustaka, nah ini pengelola tidak berhubungan langsung dengan pemustaka. Ya misalkan pengolahan bahan pustaka ini ya memberikan membuat katalog gitu ya, membuat kantong buku, membuat kartu buku, kemudian membuat call number setelah dilakukan pengolahan bahan pustaka, sudah dilakukan pengklasifikasian bahan pustaka. Ya. Kemudian layanan pembaca berhubungan langsung dengan perpustakaan, yaitu layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan silang layan. Ya, unsur-unsur layanan. Fasilitas ada, jadi unsur-unsur layanan itu sama dengan unsur-unsur manajemen ya. Jadi unsur-unsur manajemen itu apa saja Bapak Ibu? Halo? Ada 5 kayaknya. Ya. Masih ingat ya Pak Umaidi? Apa itu Pak Umaidi? Pertama sumber daya manusianya. Modal juga, Bu. Modal. Ya, biasanya disebut 5M ya. Iya, 5M. Money, terus market, metode. Market bisa, metode, mesin, milieu juga bisa ya. Milieu itu lingkungan ya. Jadi unsur-unsur manajemen itu harus ada manusianya. Kemudian ada dana ya. Kalau tidak ada dana manusianya aja, kalau tidak ada dana juga tidak jalan. Kemudian harus ada mesin atau alat-alat yang digunakan atau sarana dan prasarana. Kemudian metode, caranya, teknisnya ya. Metodenya bagaimana. Kemudian apa lagi? Marketing tadi ya, perlu marketing, pemasaran ya, pemasaran. Milieu juga perlu, lingkungan ya. Kalau lingkungannya tidak mendukung, misalkan perpustakaan di
Di sampingnya ada gedung serbaguna yang musiknya misalkan anak-anak latihan musik, anak-anak latihan apalagi di sana itu yang membuat kegaduhan. Nah, itu artinya milieu itu harus juga mendukung ya. Kemudian koleksi. Ya, kalau perpustakaan ini kalau tidak ada koleksi ya apa yang mau dilayani gitu ya. Kemudian ada petugas atau pustakawan, penggerak dan penyelenggara. Jadi ada buku, kemudian tidak ada yang menunggu atau pustakawannya atau penggeraknya ya juga tidak akan berjalan ya. Yang ada bukunya habis gitu ya, dibawa anak-anak karena tidak ada petugasnya. Kemudian unsur pemakai juga perlu. Jadi perpustakaan tidak akan jalan kalau tidak ada pemakainya ya. Jadi hanya berupa kepajangan-pajangan saja. Ya, lanjut. Kemudian ada sistem layanan. Sistem layanan ada layanan terbuka atau open access, layanan tertutup, close access, dan sistem layanan campuran atau mixed access ya. Nah, ini yang ada di perpustakaan. Tinggal Bapak Ibu menggunakan yang mana ya. Biasanya yang mana Bapak Ibu gunakan? Layanan yang mana? Layanan yang terbuka. Open access ya. Terbuka. Iya. Maksudnya terbuka bagaimana? Kalau saya mungkin tertutup. Tertutup? Yang Iya. gimana? Kalau menurut saya layanan tertutup itu bahan yang ada di perpustakaan ini cuma diakses oleh para siswa atau yang menjadi keluarga besar di madrasah saja. Oh, gitu maksudnya. Iya. Kalau yang terbuka, kalau menurut pendapat saya semua orang yang ingin berkontribusi, ingin mengakses apa yang berada di perpustakaan bisa diakses. Kalau mix ya campuran. Mungkin ada yang bisa diakses, ada yang tidak bisa diakses. Ya contoh kalau di kampus itu kalau yang tidak bisa diakses, contoh seperti proceeding mungkin bisa. Tetapi kayak koleksi-koleksi universitas yang bersifat private itu tidak bisa. Mungkin seperti itu. Ya. Ya itu pendapatnya Pak siapa tadi? Pak Yani ya? Halo? Pak Yani, Pak. Pak Yani ya. Iya. Jadi nanti apa dijelaskan ya bahwa sistem terbuka itu ya semuanya dibuka untuk stakeholder yang pemustaka yang mau, cuman sistemnya sistem layanannya yang dibuka artinya apa? Setiap siswa itu mengambil sendiri dia koleksinya. Dia ngambil sendiri dulu, baru kemudian dilaporkan. Tapi kalau yang sistem tertutup, nah itu diambilkan oleh petugasnya. Nggak boleh dia ngambil-ngambil sendiri. Sehingga susunannya itu tetap. Gitu ya. Nah, nanti kita lebih jelasnya begini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem layanan terbuka yaitu layanan yang memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mencari dan menemukan koleksi perpustakaan. Nah, dia ngambil sendiri, pokoknya dia pilih-pilih sendiri gitu ya. Dia pilih-pilih sendiri buku yang diperlukan, baru kemudian dia melaporkan kepada petugas. Tetapi ada juga layanan yang tidak memungkinkan pemustaka untuk langsung mencari koleksi perpustakaan di jajaran koleksi. Nah, itu biasanya ya betul tadi semacam proceeding, semacam ensiklopedi, kamus dan sebagainya itu harus
apa namanya, dicarikan gitu ya. Tapi setiap koleksi kalau yang tertutup itu dicarikan sehingga tidak berubah aturan yang ada di rak itu, ya. Kalau yang terbuka itu baik kamus maupun proceeding dan sebagainya itu boleh, cuma dia di tempat itu, cuma boleh di tempat itu, ya, tidak boleh dibawa keluar. Kemudian yang campuran, dia menggunakan sistem layanan terbuka dan juga tertutup. Nah, biasanya ini yang banyak yang digunakan. Yang terbuka boleh ngambil sendiri, tapi kalau yang tertutup itu ya semacam ini, ensiklopedi, kamus gitu ya, termasuk proceeding juga. Itu biasanya tertutup. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi campuran dia. Nah, jadi sistem layanan terbuka atau open access ini kelebihannya bagi pemustaka dia bebas memilih bahan pustaka yang diinginkan. Kemudian tidak harus menggunakan katalog, ya. Tidak harus menggunakan katalog. Sebab Bapak Ibu sudah punya katalog semuanya? Belum. Belum ya? Ya ada sih katalog yang online, ada juga yang manual. Itu untuk mempermudah sebetulnya katalog itu karena di dalamnya itu ada petunjuk tentang judul buku, kemudian siapa pengarangnya, ya, kemudian subjeknya apa, isinya dari buku itu apa, sebetulnya gitu ya, katalog itu untuk menunjukkan. Jadi dengan melihat katalog, oh kita tahu, oh tempatnya di sini, gitu ya. Itu untuk memudahkan sebetulnya baik bagi petugas ataupun pengunjung untuk mencari bahan pustaka. Kemudian kelebihannya juga bisa dapat mengganti bahan pustaka yang isinya mirip. Ya karena kita bebas memilih ya, jadi kalau tidak ketemu yang aslinya yang mirip-mirip juga tidak apa-apa ya. Bahan pustaka lebih bermanfaat dan berdaya guna karena sudah sesuai dengan selera pemakainya. Menghemat tenaga pustakawan. Artinya pustakawan tidak harus mencarikan gitu. Bu, saya mau pikir, Pak, saya mau cari buku ini baru dicarikan lagi ke keliling-keliling. Pokoknya dibebaskan bahan yang pemustaka untuk mencarinya. Ya kekurangannya tentu saja ada perubahan susunan bahan pustaka di rak. Karena mereka setelah mengambil ya naruhnya sembarang tidak sesuai dengan klasifikasinya gitu ya. Nah, kemudian lebih besar kemungkinan hilang. Besar kemungkinan hilang buku-bukunya. Oleh karena itu Bapak Ibu untuk menghindari bahwa buku-buku kita ini hilang ya, apalagi memang buku ini lumayan mahal harganya ya. Paling tidak satu buah buku itu harganya 50.000 paling tidak ya. Ada lagi yang lebih bahkan ya, lebih 50.000. Nah, untuk menghindari agar buku-buku tidak hilang, maka peserta atau pemustaka itu tidak diperbolehkan membawa tas ke kelas. Nah, dengan demikian kita juga harus menyiapkan tempat ya untuk penyimpanan tas itu agar tidak berantakan gitu ya. Ya apalagi kalau sudah yang perpustakaan maju tuh sudah ada bloker itu apa namanya istilahnya itu? Locker. Ya, locker ya. Locker itu kalau yang sudah maju itu ya.
Kemudian tidak semua pemustaka paham dalam mencari bahan pustaka di rak, itu kekurangannya. Oleh karena itu, ya katalog itu tadi memberikan petunjuk. Ya, kemudian karena pemustaka itu bebas untuk mengambil buku dan sebagainya, mencari, mengambil, menarik, bahkan bisa-bisa ya, itu bahkan bahan pustaka kita bisa lebih cepat rusak. Dan kekurangannya perlu pembenahan terus-menerus karena setiap hari itu petugas harus merapikan, gitu ya. Harus merapikan. Nah, ini kalau seorang pustakawan, kegiatan-kegiatan ini ya sudah pasti itu merupakan angka kredit, ya. Angka kredit. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau ada kesempatan untuk menjadi pustakawan itu sebaiknya ya saya sarankan Bapak Ibu ikut itu tes di pustakawan. Kayaknya tidak harus punya apa namanya keterampilan. Artinya apa? Tidak harus punya sertifikat kalau memang ada kesempatan tuh, tapi apalagi punya sertifikat ya itu lebih mendukung gitu ya. Tidak tahu apa karena memang di tempat kami itu Pak Made itu ya dia memang dari struktur. Nah, itu sebetulnya prospeknya bagus, tunjangannya besar ya, tunjangannya besar. Kemudian tunjangan kinerjanya juga sesuai dengan jabatannya. Itu mungkin adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin beralih profesi menjadi pustakawan ya, ingin menggeluti jadi pustakawan itu ada kesempatan ya. Kemudian sistem layanan tertutup atau close access. Jadi pemustaka tidak boleh mencari langsung dan mengambil buku di rak, tetapi petugas yang mencari dan mengambilkan. Pemustaka harus mencari nomor panggil bahan pustaka melalui katalog. Pak, saya mau cari buku ini, Pak. Yang judulnya ini, yang pengarangnya ini ya, maka dicarikan oleh petugas, gitu ya. Kalau yang terbuka mereka mengambil sendiri. Ya jelas kelebihannya ya tersusun rapi, kemungkinan hilang sangat kecil, tidak cepat rusak, penempatan kembali di rak lebih tepat karena petugasnya lebih tahu ya. Pengawasan longgar. Jadi karena kita yang ngambilkan berarti ya pengawasannya longgar. Kemudian proses temu kembali lebih efektif. Jadi ketika sudah ditata dengan baik, mencari kembali ya gampang gitu ya, karena sudah ditata petugasnya setiap hari. Ya, kalau misalkan yang terbuka, kalau petugasnya tidak sempat merapikan ya tidak tahu kita di mana buku itu tadi, apakah masih ada, apakah sudah dipinjam. Gitu ya. Kalau kekurangannya ya pemustaka tidak bebas dan kurang pas dalam proses temu kembali, kurang tepat ya. Nah, kadang-kadang tidak sesuai yang dibutuhkan oleh pemustaka. Ya, misalkan pengarangnya betul, judulnya sudah betul, tapi ternyata edisinya yang berbeda, gitu ya. Edisinya yang berbeda. Kemudian karena pemustaka sering menggunakan katalog, maka katalog cepat rusak. Tidak semua pemustaka paham menggunakan katalog.
Koleksi kurang bermanfaat dan berdaya guna, dan perpustakaan lebih sibuk karena kita melayani setiap orang untuk mencari buku gitu ya, untuk mencari bukunya, untuk melayani pemustaka masing-masing setiap orang ya, cari buku ini, saya ini gitu kan. Nah, itu pemustaka lebih sibuk. Kalau dengan yang terbuka ya kita berikan kebebasan, sudah ketemu dia bukunya baru kita ya mencatatnya. Nah, jadi cara pelaksanaannya, kalau pemustaka, kalau layanan terbuka, maka pemustaka itu langsung ke ruang koleksi. Kalau yang tertutup, pemustaka menggunakan katalog, kemudian menghubungi petugas, ya, dicarikan bukunya, baru mencari ruang baca. Di perpustakaan Bapak Ibu ada ruang bacanya? Sudah ada? Gedungnya aja belum ada, Bu. Ada sedikit. Ada tempat baca. Ada sedikit. Ada sedikit. Ada ya. 10 juga. Tempat bacanya di kelas. Oh, tempat bacanya di kelas. Di perpustakaan tempat baca lecehan. Ada yang lesehan ya. Yang penting ada ya. Masih diusahakan, Bu. Masih diusahakan, masih proses kata Pak Yani ya. Prosesnya terus ini entah kapan gitu ya. Gedungnya aja belum ada, apalagi ruang bacanya. Nah, kalau seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan pojok-pojok baca ya. Di mana tempat-tempat anak-anak kumpul, nah, di sana ditaruh lemari yang terkunci gitu ya. Lemari terkunci, buku-bukunya taruh sana, bisa anak-anak ketika apa namanya ngobrol-ngobrol. Ya, jadi itulah masih kondisi perpustakaan kita ya Bapak Ibu ya, terutama di madrasah-madrasah ini. Ya mudah-mudahan kedepannya ada dapat perhatian dari pemerintah ya. Apalagi dengan anggaran pendidikan yang 20% itu kan. Nah, itu harusnya ya memang perpustakaan mendapat perhatian ya. Jadi yang penting Bapak Ibu ini ada tambahan untuk kekurangan mengajar berarti ya. Masih berlaku itu ada Bapak Ibu? Berlaku. Masih berlaku ya? 12 jam. Berlaku. Ya, jadi pengelola perpustakaan dihitung 12 jam. Ya, ya. Ya, tidak apa-apalah sementara ini untuk memenuhi itu ya. Nanti ke depannya Bapak Ibu ya benar-benarlah mengelola perpustakaan ya. Insya Allah. Amin. Amin ya. Pak Yani ini yang kemarin di Latsar 2019 ya? Iya, Bu. Ketua angkatan, Bu. PK Diklat 16. Angkatan 16 ya? Iya. Oh iya. Yang kemarin kuliahnya di Ciputat ya? Iya, ya, di UIN. Oh iya betul, saya ingat wajahnya nih Pak Yani. Yang kemarin lama di Jakarta ya. Ya, itu betulnya kan pengalamannya loh luar biasa itu Pak Yani ya. Ya, tinggal ya karena memang apa namanya lingkungannya tidak mendukung ya Pak Yani ya. Ya mudah-mudahan ide-idenya nanti dimanfaatkan. Ikhlas beramal, Bu. Ikhlas beramal ya. Atau beramal seikhlasnya. Ya baik Bapak Ibu, kemudian yang campuran, ya menerapkan 2 sistem sekaligus, baik itu terbuka dan juga layanan tertutup. Biasanya diterapkan di perguruan tinggi, perguruan tinggi dan perpustakaan nasional ya. Perpustakaan nasional, perpustakaan daerah itu biasanya menggunakan 2 ini.
Jadi kalau menggunakan yang campuran ini, pemustaka dapat menggunakan koleksi referensi dan koleksi umum secara bersamaan. Tidak memerlukan ruang baca khusus koleksi referensi ya, karena referensi itu tidak boleh dibawa pulang juga bahkan bukunya ya. Cukup di sana, misalkan ensiklopedia ya tinggal mencatat atau fotokopi sebagian ya. Nah, jadi tidak boleh, seharusnya kita fotokopi buku itu tidak boleh sebetulnya Bapak Ibu ya. Karena itu ada hak ciptanya. Kalau sebagian-sebagian ya mungkin boleh ya. Karena bisa jadi kadang-kadang kita sebagai mahasiswa dulu itu untuk cari murah itu kita fotokopi buku daripada beli lebih mahal kan ya. Fotokopi jatuhnya lebih murah. Itu sebenarnya ada undang-undang hak cipta itu tidak diperkenankan sebenarnya ya. Jadi di campuran ini bisa kita menggunakan koleksi umum dan juga bisa menggunakan koleksi referensi ya, referensi. Berikutnya jenis layanan pembaca. Ya. Jenis layanan pembaca ada layanan sirkulasi namanya, ada layanan rujukan, layanan silang layan, layanan penyandang cacat, layanan bimbingan pembaca, penelusuran informasi, layanan internet, layanan pustakaan terpusat sekolah, layanan ekstensi dan sebagainya. Nah, jadi layanan sirkulasi ya yaitu layanan yang kita melayani pengunjung ya. Jadi mencatat, kemudian kalau yang sudah menggunakan barcode itu gampang ya. Itu biasanya yang sudah di perguruan tinggi menggunakan barcode, tinggal kartu pelajar kita saja atau kartu mahasiswa ditempelkan sudah tahu. Wah, sudah masuk datanya, yang minjam namanya ini, yang dipinjam bukunya ini, kemudian pengarang judulnya sudah masuk. Tapi kalau kita yang masih di manual ya harus dicatat gitu ya, judul, pengarang, kemudian kapan pengembalian, nah itu harus dicatat gitu ya. Itu namanya layanan sirkulasi. Kemudian layanan rujukan. Nah, ketika kita meminjam buku yang memang terbatas jumlahnya ya, memang terbatas jumlahnya. Ya, seperti kamus itu terbatas. Kemudian ensiklopedi dan sebagainya. Kemudian layanan silang layan. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan otomasi, itu bisa dilihat koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan lain itu sudah bisa kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Oh, ternyata di sini tidak ada, di perpustakaan ini ada. Nah, ya. Itu silang layan. Kemudian layanan penyandang cacat. Nah, ini apakah sudah ada layanan penyandang cacat ya, misalkan diberikan tempat khusus gitu ya. Kemudian mungkin tempat duduknya juga khusus gitu, yang cacat. Oh, bisa juga untuk yang menggunakan huruf braille. Huruf braille ya, bagi yang tunanetra itu diberikan buku-buku yang menggunakan huruf braille.
Kemudian layanan bimbingan pembaca. Nah, itu biasanya dibuat di dalam apa namanya? Semacam apa brosur-brosur, kemudian diberikan bimbingan kepada pembaca. Ini tata tertibnya seperti ini, gitu ya. Lalu bagaimana cara mencari koleksi, kemudian dijelaskan. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana penelusuran informasi. Nah, ini yang menggunakan apa? OPAK ya. OPAK itu online public access katalog. Nah, jadi katalog yang sudah bersifat online. Nah, jadi apa namanya kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi perpustakaan atau sistem informasi manajemen perpustakaan, Simpus itu ya. Banyak sekarang yang gratis itu. Bagaimana penelusuran informasi? Nah, di sana karena katalognya tuh di entry ya, diketik, kemudian di online kan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari katalog kartu itu. Jadi kita buka OPAK-nya. Jadi OPAK itu OPAC itu kepanjangannya online public access katalog. Katalog yang bisa diakses ya. Kalau yang bisa diakses. Selamat datang Pak Made. Kelihatan cerah ya. Nah, kelihatan cerah wajahnya atau apa namanya sertifikasinya udah keluar Pak Made. Ya. Kemudian layanan internet. Bapak Ibu ya. Jadi ada perpustakaan yang memberikan layanan internet. Jadi ketika kita menggunakan internet itu berapa jam misalkan ya. Misalkan Bapak Ibu mencari apa namanya ya, menelusuri apa gitu ya, menggunakan internet, download apa gitu. Itu biasanya yang perpustakaan yang menyediakan itu dia membayar 1 jam berapa gitu ya. Itu kalau yang sudah di perguruan tinggi ya misalkan apa namanya, tidak tahu sekarang karena kita sudah pakai HP semua gitu ya. Kita sudah punya kuota semua, kalau dulu kan belum. Makanya layanan internetnya apakah masih disiapkan oleh perpustakaan apa tidak. Lalu layanan perpustakaan sekolah. Ya. Ada layanan ekstensi, maksudnya itu layanan ke pelosok-pelosok ya, layanan ke pelosok-pelosok. Misalkan menggunakan apa namanya perpustakaan keliling, bis itu ya. Ada juga sukarelawan itu yang punya buku, kemudian dia keliling ke pelosok-pelosok memberikan bacaan-bacaan kepada anak-anak yang ada di pelosok itu. Nah, itu namanya layanan ekstensi. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Pas. Pas ya, lanjut ya. ya. Sangat jelas, Bang. Ya, ini layanan sirkulasi tadi ya. Jadi yang terkait pelayanan kita terhadap apa namanya ya ketika kita masuk perpustakaan itu seperti apa ya, memperlancar proses peminjaman. Ya, jadi Bapak Ibu ketika melayani ini ada pekerjaannya, ini ada pendaftaran peminjaman. Nah, maka Bapak Ibu harus membuat buku ya, membuat buku daftar peminjaman ya.
Kalau belum ada perpustakaannya ya nanti bikinnya atau bikin sekarang nanti kalau sudah ada perpustakaannya digunakan gitu. Kemudian prosedur peminjaman. Prosedur peminjamannya seperti apa ya? Kemana dulu Bapak Ibu? Apa cari dulu apakah kita menggunakan terbuka, apakah tertutup tadi ya? Apakah mix akset atau campuran? Nah, mana yang kita mau gunakan? Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah ini bisa Bapak Ibu buat SOP atau standar operasional prosedur ya. SOP-nya, standar operasional prosedur atau prosedur peminjaman. Misalkan di perpustakaan itu ada pos 1, pos 2, pos 3, pos pelayanannya ya. Kemudian ada pemungutan denda. Nah, jadi dibolehkan Bapak Ibu ya. Dibolehkan kita itu memungut denda bagi pengunjung ataupun pemustaka. Nah, ini perlu dibuatkan bimbingan pembaca namanya. Bimbingan pembaca artinya peraturan tata tertib tentang penggunaan buku-buku perpustakaan. Itu bimbingan pembaca. Lalu pengawasan buku-buku tandon atau buku yang dipesan. Buku-buku tandon itu buku yang terbatas gitu ya. Kemudian ada administrasi peminjaman. Nah, ini juga dibenarkan Bapak Ibu apabila memungut administrasi peminjaman. Misalkan sebagai awal kita menjadi anggota atau pendaftaran anggota baru itu ada administrasi peminjamannya. Nah, itu boleh ya. Kemudian pinjam antar perpustakaan. Nah, itu dibolehkan bahwa kita meminjam buku antar perpustakaan. Nah, ini unsur-unsur pendukung dalam kita melayani perpustakaan, ada buku petunjuk atau peraturan. Bu Rahma, mohon maaf. Ya. Sebelum lanjut Bu, yang buku Ya. tandon tadi Bu, diperjelas kembali Bu. Buku tandon, buku-buku yang dipesan, ya. Nah, itu kalau tidak salah itu buku-buku yang terbatas jumlahnya itu Bapak Ibu ya. Buku tandon. Tapi coba cari lagi nih, saya agak lupa ini. Kalau buku-buku yang terbatas jumlahnya itu biasanya juga namanya buku rujukan. Ya. Coba saya cari dulu. Atau ada yang sudah menemukan? Ada yang menemukan? Jadi pengawasan buku tandon ini di sini adalah salinan terakhir atau salinan misalkan e-jurnal gitu ya, koleksi buku tandon. Jadi merupakan koleksi reservation gitu ya. Buku ini? PowerPoint-nya kan. Ya, jadi ada buku-buku yang tidak boleh dipinjamkan karena terbatas jumlahnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, karena tidak boleh dibawa pulang, boleh dibaca di tempat atau di copy saja ya.
Jadi dia semacam buku rujukan juga dia, ya. Jadi buku-buku ini digunakan biasanya oleh peneliti-peneliti ya untuk mengambil sebagian, mengutip sebagian atau beberapa hal tentang yang ada di buku persediaan sih sebetulnya ya, reservasian itu buku persediaan, tapi terbatas jumlahnya dan tidak boleh dibawa pulang. Ya Pak Yasmin ya, itu buku tandon. Siap. Ya. Kemudian ini bagi Bapak Ibu yang mau mengelola perpustakaan, maka dia harus memiliki buku petunjuk atau peraturan, ya. Kemudian ada meja peminjaman buku. Ya, selamat datang Pak Sukri. Pak Sukri dari mana ini Pak Sukri? Dari Lombok Timur. Di MAN apa MTS? Di MI sekarang, dulu kan pernah ketemu sama Ibu di kantor waktu apa? Ikut apa Pak? Kinerja staf itu. Oh, kinerja staf. Iya, ya. Ya di Lombok Tengah ya Pak Sukri ya. Lombok Timur. Lombok Timur. Selamat bertemu kembali Pak Sukri. Ya, selamat. Ya ada buku meja peminjaman. Jangan sambil berdiri ini lagi pinjemnya ya. Kemudian laci tempat penyimpanan uang denda. Karena kita memungut uang denda. Ada stempel. Stempel di perpustakaan ini Bapak Ibu biasanya segi 4. Itu biasanya untuk menyetempel ada beberapa bagian buku. Tiap lembaran itu mungkin berapa lembar gitu ya, aturannya yang pasti ini saya belum berapa lembar harus distempel bukunya itu ya. Itu harus stempel Bapak Ibu. Kalau kita punya koleksi, untuk apa? Ya untuk mengamankan buku ini dari kerusakan atau yang sengaja mungkin diambil oleh pemustaka gitu ya. Jadi buku ini harus distempel di tengah-tengahnya. Nanti ketika Bapak Ibu mengelola buku harus digunakan agar untuk menghindari buku-buku kita ini tengah-tengahnya tuh ada yang mencomot dan sebagainya, ya. Ya tentu ada tinta dan bantalan stempel. Dan tempat penitipan tas. Kotak tempat penyimpanan kartu buku yang dipinjam. Ya, jadi kartu buku ini juga dibuat, itu diletakkan di belakang, biasanya di belakang buku, di kantong buku. Itu ketika buku ini dipinjam, maka kartu ini kita tahan. Jadi kita simpan di perpustakaan. Nah, ini menunjukkan bahwa buku ini sedang dipinjam. Kemudian alat-alat tulis sudah pasti ya. Kemudian formulir pendaftaran anggota, ini bagi anggota yang baru. Formulir pemesanan buku. Lalu ada petugas yang selalu siap melayani dengan ramah tamah. Ya, lalu kelengkapan buku seperti kartu buku, kantong peminjaman, tanggal kembali, kotak kartu peminjaman, dan buku daftar peminjaman. Nah, lalu kalau perlu ada kotak saran di setiap perpustakaan. Ya, ini kalau memang belum ada ya tinggal sebagai catatan dulu ya Bapak Ibu ya. Tinggal sebagai catatan ini. Jadi nanti ketika kita punya perpustakaan maka yang harus kita siapkan adalah ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cara kerjanya. Nah, nanti kalau kita praktek ini harusnya
baru kita pahamin ya Bapak Ibu ya. Ya, mengambil kartu buku dari kantong buku, cap stempel tanggal kembali, dan minta kartu peminjaman. Kita simpan ya. Kemudian cap stempel tanggal kembali pada lembar tanggal kembali yang ditempelkan pada buku. Nah, ini kalau kita sudah mengembalikan atau pemustaka sudah mengembalikan. Setelah jam peminjaman selesai, petugas menyusun kantong-kantong peminjaman dalam kotak peminjaman. Ya, ini memang harusnya kalau guru sekarang ini sebagai tugas tambahan, ya memang harusnya sudah ada yang menangani khusus gitu ya. Tidak merangkap, ya selain ada yang merangkap, harus ada yang menangani khusus perpustakaan ini. Sehingga ketika jam biasanya kan anak-anak minjamnya tuh jam istirahat. Nah, ketika itu sudah selesai, maka tugas kita adalah merapikan kembali kantong-kantong, buku-buku, dan sebagainya yang sudah dipinjam. Kemudian layanan rujukan atau reference. Ya. Nah, jadi layanan rujukan ini harusnya ada juga petugas lain gitu ya, selain dia di tempat depan, ada juga yang bertugas di bagian rujukan ini. Nah, ini kalau perpustakaan perguruan tinggi ini sudah ada ya. Jadi layanan ini diberikan yang kepada mereka yang berhubungan langsung dengan pembaca yang memberikan informasi ya. Itu isinya yang berikan informasi itu berhubungan dengan petunjuk-petunjuk gitu ya. American Library Association, Asosiasi Pustakawan Amerika. Layanan rujukan ini memberikan bantuan yang bersifat pribadi dan langsung dari mereka yang mencari informasi di perpustakaan dan bagi untuk berbagai tujuan ya. Ya, baik itu ada ensiklopedi, kemudian ada peta, ada globe, ada petunjuk ya. Kemudian juga memberikan layanan kepada mereka yang melakukan penelitian ya, bukan studi, riset dan sebagainya. Kemudian fungsi layanan rujukan, fungsi informasi, memberikan jawaban atas kebutuhan pemustaka. Fungsi bimbingan, memberikan bimbingan perpustakaan kepada pemustaka. Ya, misalkan fungsi bimbingan perpustakaan ini, ya misalkan bagaimana cara menelusur, bagaimana cara mencari informasi, gitu ya. Menggunakan ensiklopedi, misalkan ya menggunakan peta, nah itu bisa bimbingan. Kemudian ada juga fungsi layanan rujukan ini sebagai fungsi instruksi, yaitu penggunaan sumber-sumber bibliografi dan koleksi rujukan lainnya. Ya, jadi sumber-sumber bibliografi ini adalah bagaimana caranya mencari sumber-sumber karya-karya yang sudah ada. Itu bibliografi namanya ya. Karya-karya apa saja yang sudah terbit, baik itu berupa buku-buku, berupa majalah gitu ya. Itu namanya sumber bibliografi. Kemudian fungsi rujukan juga ada fungsi supervisi ya. Melakukan pengawasan terhadap pengaturan personel, koleksi, ruangan, tata tertib, jam layanan, dan sebagainya.
Kemudian fungsi bibliografi membuat sarana temu kembali informasi. Jadi informasi pengarangnya ini siapa, buku yang sudah diterbitkan siapa, judulnya apa, gitu ya. Kemudian fungsi evaluasi, melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber rujukan. Ya siapa tahu ada yang menemukan sumber-sumber rujukan yang tidak sesuai. Nah ini bisa menjadi sumber fungsi evaluasi. Nah jenis buku rujukan atau koleksi referensi. Ini tadi disebut ada bibliografi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kamus, ensiklopedi, ada buku tahunan namanya atau almanak yang kita sering almanak. Ada buku petunjuk atau ya buku petunjuk. Ada biografi, ada indeks, ada terbitan berseri, ada buku pegangan, ada handbook ya, ada direktori, sumber geografi dan terbitan pemerintah. Ya. Jadi bibliografi daftar buku atau bahan cetak yang pernah ditulis atau diterbitkan. Bibliografi paling tepat untuk menjawab pertanyaan tentang judul buku, pengarang dan subjek, terutama jika buku itu ada di perpustakaan. Contoh bibliografi nasional Indonesia ya, ada bibliografi Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di tengah buku Bapak Ibu melihat ada bibliografi kan gitu ya. Tengah-tengah buku itu ada bibliografi, nah, itu berarti bahwa sudah ada beberapa buku yang diciptakan atau ditulis oleh pengarang tadi. Tapi ada buku yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk bahan informasi itu ada Bibliografi Nasional Indonesia. Lalu kamus, ya kamus kita sudah tahu. Ya. Jadi kamus ada kamus besar bahasa Indonesia, ada kamus Inggris Indonesia, ya. Banyak lagi kamus-kamus. Bapak Ibu sudah pernah tahu yang jelas karakteristiknya kamus itu ya di sana ada kata-kata yang dibuat secara alfabetis, kemudian definisinya apa, ejaannya bagaimana, ucapannya bagaimana, nah, itu bahasa asing ya. Lalu penggunaan ada sinonimnya juga atau lawan kata dan ada kata-kata baru juga. Nah, itu kamus. Kalau ensiklopedi, ya ensiklopedi ini ringkasan ilmu pengetahuan yang paling penting untuk kemanusiaan dan disusun secara sistematis. Jadi ensiklopedi menjawab pertanyaan apa, bila mana, bagaimana, di mana, dan mengapa. Ya. Jadi ada ensiklopedi Indonesia. Itu dijelaskan masing-masing daerah itu adat istiadatnya, kemudian agamanya, penduduknya, jumlah penduduknya, gitu biasanya ensiklopedi Indonesia. Bapak Ibu kalau ingin tahu Jawa secara keseluruhan, misalkan Jawa Tengah, itu bisa melihat ensiklopedi, ya, ensiklopedi Indonesia. Kemudian ada ensiklopedia Amerika juga ya. Buku petunjuk, ada buku petunjuk yang berisi petunjuk aturan dari suatu subjek juga umumnya menjawab pertanyaan bagaimana Anda dapat misalkan bagaimana Anda mengelola perpustakaan, nah maka cari buku petunjuk tentang perpustakaan ya. Kemudian sumber biografi.
Ya, untuk menceritakan tentang manusia dari suatu profesi. Buku ini biasanya digunakan untuk pertanyaan tanggal lahir, agama, keluarga, latar belakang pendidikan, ya, dan sebagainya. Ini biasanya contoh-contoh atau tokoh-tokoh orang Indonesia ataupun tokoh-tokoh dunia ini disebutkan di dalam sumber biografi. Ya. Kemudian indeks menunjukkan lokasi suatu artikel yang ditetapkan oleh seseorang, biasanya menunjukkan lokasi artikel majalah di dalam buku, pamflet, dan sebagainya. Contoh periodikal, indeks, pamflet, indeksis. Nah, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya akhiri dulu sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Karena masih ada tugas dan kita lanjutkan hari Kamis ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, Siap, Bu. Siap. saya akhiri Siap. dulu ya karena ini serempak juga Kumham ini 13 angkatan kita belajar untuk latsarnya ya. Terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin lip dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, ini sedikit trik dari yang menggunakan Zoom meeting. Jika Bapak dan Ibu di mute ya, itu kan ada tombol spasi di laptopnya. Jadi ingin bicara, kalau mau ingin bicara, tinggal tekan tombol spasi, kemudian jika dilepas tombol spasinya itu otomatis di mute. Lagi triknya, jika Bapak dan Ibu ingin bicara, tekan tombol spasi. Sudah dicoba. Terima kasih Bapak untuk infonya. Mohon maaf Pak, demut dulu loudspeaker-nya supaya panitia kita dengar. Paham, admin dong. Ya, kita mute semua ya. Mute all. Ya. Oh iya, gitu. Coba tes sekarang. Tes. Iya. Buka. Ya, lepas. Tes. Ya. Ya. Kalau ingin bicara, halo, tes. tekan tombol spasi. Kalau selesai bicara, lepas tombol spasinya. Terima kasih ilmunya Pak Putu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya baik. Pak Putu. Bagaimana kita akhiri ya Bapak Ibu. Kita kembali besok di jam 11. Jangan lupa jam 11. Siap. Kita kembali lagi dengan materi dari Ibu Siti Rahma. Baik, atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.